Kita akan belajar tentang yang namanya sales funnel. Biar apa? Biar kalian ngerti ya, funnel sales itu prosesnya 1, 2, 3. Jelas bagaikan sistem. Biar kalian tuh punya gambaran gimana caranya gue pribadi itu approach sales ini. Karena gue approach sales ini berbeda dengan orang banyak. Gue nggak lihat sales ini adalah gue cuma telepon-teleponin orang, terus berharap gue berdoa, semoga ada yang convert, semoga ada yang bisa di closing. Nggak. Gue lakukan ini sangat sistematis, kayak gue lakuin bisnis gue yang lainnya. Semua itu by system, ada funnelnya, rapih, jelas. Kalau kita punya mindset seorang entrepreneur atau pengusaha, kita nggak mau selamanya kerja di dalam suatu sistem. Kita mau keluar dari sistemnya, kita taruh orang di sini. Jadi sebenarnya materi yang gue kasih ke kalian ini adalah materi yang gue sendiri turunkan ke tim sales gue. Ke sales terbaik yang pernah gue latih itu gue turunkan dari sistem ini. Karena sistem sales yang baik itu semua mulai dari funnelnya. Jadi kita akan bahas secara komprehensif funnel dari sales. Funnel dari sales ya, kalau kalian lihat nih, gambar sini, cuma ada 3 ya. Paling simple, pertamanya paling atas itu adalah prospecting, kedua itu namanya conversation, dan yang terakhir closing. Simple ya, cuma 3 stepnya. And bam, uang masuk. Ini gue aplikasikan ya dalam waktu hampir kurang lebih 9 tahun di industri berbeda ya, dari properti, dari agency ya, sampai gue edtech ya. Gue itu industri yang lompatnya tuh bukan main gitu. Cuman gue lakukan hal ini ya, yang sama, bahkan di agency gue lakukan hal ini nih, mau di pabrik susu gue pernah lakuin, pabrik konveksi gue pernah lakuin ya. Jadi ini udah cross industri ya, cross berbagai macam field, dan gue lakukan, gue terapin semuanya sama 1, 2, 3. Ini akan jadi rahasia dapur yang gue sharing ke kalian semua. Kita akan mulai dari awal funnelnya, dari yang pertama ya. Level pertama itu adalah prospecting. Nah, prospecting ini banyak banget sebenarnya orang yang keliru. Karena waktu itu gue tuh greget sama tim sales gue sendiri. Gue kesel sama mereka karena kok lu susah banget sih ngerti sales gitu. Jadi gue bikin framework yang akhirnya gampang dimengerti sama semua orang yang gue sharingin di sini. Prospecting itu cuma 1 kalimat ya. Orang banyak yang prospek A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Prospecting itu kalau kalian simpel adalah orang yang mau ngangkat telepon kalian. Titik. Ya. Jadi prospecting adalah menyortir orang yang mau angkat telepon kalian. Ini sebenarnya banyak banget disalahgunakan. Karena gue kesel banget. Ini disalahgunakan sama para sales trainer, ya kan? Para trainer asuransi, para trainer MLM yang belum tahu apa-apa. Mereka banyak-banyak ngajarin gini ya. Begitu kalian pulang dari rumah, ini akan kalian lakukan. Ambillah kertas HVS, tulis 100 orang yang kalian kenal. Semua yang kalian tulis 100. Tapi kalau nggak punya 100 gimana? Tulis semua 100. Jadi sampai pembantunya pun ditulis gitu. Anak pembantunya kalau bisa ditulis gitu yang umur 3 tahun. Nah itu bukanlah prospecting yang baik. Karena prospecting menurut definisi gue adalah siapa orang yang mau angkat telepon. Kalau pembantu nggak mau angkat telepon, dia bukanlah prospek dari gue. Prospecting yang paling gampang betul sebenarnya itu adalah dari namanya warm network atau network kita sendiri ya, hot network. Ibaratnya orang-orang yang kita udah kenal, yang kira-kira kita tahu nih, oh dia kayaknya butuh jasa kita, oh kayaknya dia butuh properti, kayaknya dia butuh asuransi. Kita udah kenal itu paling gampang. Itu boleh ditulis ya. Itu nggak masalah sama sekali untuk ditulis. Gue sebagian besar dari kalian dan gue waktu itu gue harus kreatif dalam cari sales. Gue kan sempat ngajarin beberapa kali di YouTube kalau misalnya gue nyari sales dari agency itu banyak kan gue cold call. Tapi ini adalah rahasia yang gue nggak pernah bongkar di YouTube, gue akan kasih buat kalian. Caranya adalah ikut conference atau networking event. Ini hal yang gue lakukan dari gue jadi agent di properti. Karena di properti itu kan ada 2. Kita harus nyari listing 1, dan kedua kita harus jualan. Jadi kita nggak bisa jualan kalau kita nggak punya listing. Itu gue bisa dapetin banyak banget insight. Contohnya apa? Gue jadi tahu nih siapa yang mau, gue namanya orang properti ngomongnya co-brok ya. Jadi co-broker. Jadi itu listing dia, tapi kalau gue dapet kliennya ntar kita bagi 2, kita atur skemanya sendiri atau lu mau 60-40 terserah lah. Jadi itu gue dapat banyak tuh co-brok dari situ. 1 itu kalau jadi agent. Tapi yang paling berdampak adalah ketika gue jadi agency. Jadi conference atau acara-acara ini itu adalah tambang emas bagi gue. Jadi gue ibarat cuma bayar mungkin 100.000 atau bahkan kalau properti itu waktu itu banyak yang gratis. Jadi itu ada launching nih apartemen atau launching perumahan, diundang sama developernya itu gratis, bahkan dikasih makanan minum. Tapi yang pas agency gue cari misalnya entrepreneur punya pelatihan gitu atau yang lain. Gue ikutin tuh semua conference. Itu ibaratnya masuk gue cuma 100.000 tapi lu bisa dapat banyak uang dari sana. Nah tapi caranya gimana? Bumbu dapurnya apa untuk bisa prospecting yang benar di conference? Apa kita daftar aja, kita datang terus kita langsung yuk kita network sama orang? Jawabannya enggak. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa gayanya kayak Casanova gitu kan, ngomongnya bener-bener bagus. Kalian bisa prospecting di sana, bisa dapetin orang yang bagus di sana. Ya gue hats off, gue hormat sama kalian, tapi waktu itu gue nggak sejago itu. Jadi yang gue lakukan adalah apa? Lakukan PR-nya. Sebelum gue datang ke event, ya, gue biasa bahkan tanya sama event organizer-nya. Atau bahkan kadang gue bayar orang ini bukan untuk dicontoh ya. Tapi gue suka cari listnya. Sebelum gue datang ke conference, gue cari listnya. Siapa yang ikut conference-nya. Nah itu kuncinya situ. Listnya. Nah begitu udah ada list, gue tuh udah ibarat masuk ke medan perangnya udah ada strateginya. Oke, gue mau ketemuin si A, si B, si C, si D, si D ini 5 kemungkinan jadi prospek gue. Gue akan buang setelah yang di depan bacot gue nggak peduli. Gue mau lihat nih, kira-kira gue bisa buang 15 menit gak sama si A, 20 menit sama si B, 30 menit sama si C, 30 menit sama si B. Jadi itu gue strategiin kayak gitu. Begitu gue jadi gue udah tahu, oke gue mau ngomong sama dia karena dia punya pabrik konveksi. Gue mau ngomong sama dia
kan dia punya ini. Tapi cara lebih ekstrimnya adalah apa? Waktu itu gue tuh semacam authority karena gue waktu itu ngerjain satu startup dan kebetulan gue jadi pembicaranya di sana. Nah dari sana kalau ada event bahkan gue mau coba nyelundup masuk. Nah ini kalian akan ngerti the power of influence, nanti gue akan ajarin di kelas-kelas selanjutnya. Di saat gue ngajarin kalian seni dari persuasi. Tapi waktu itu gue nyelip sebagai authority. Yaitu gue nyelip apa? Mau nggak gue jadi speaker gratis? Ilmu gue seperti ini, presentasi gue seperti ini. Gue yakin ini bisa deliver value ke acara kalian. Satu, acara gue masuk gratis. Dua, gue jadi speaker. Jadi sebelum gue ngomong-ngomong ini semua ya, gue pernah jadi ibaratnya trainer marketer waktu itu. Gue pernah datang sampai ke kampus-kampus. Buat kalian yang tahu kampus yang di Gading Serpong itu gue lupa namanya. Ada satu kampus di Gading Serpong. Gue pernah datang itu. Gue datang ke dalam ruangannya. Ada orang sekitarnya 50-70. Gue latih marketing di sana. Tapi yang bikin bukan anak kampus ya. Waktu itu dia bikin acara, orang luar bisa datang. Nah dari situ gue networking tuh, gue cari listnya ya. Jadi gue jadi speaker, karena gue jadi speaker begitu gue networkingnya itu easy as a cake. Karena basically presentasi gue itu bukan materi buat mereka semua, tapi ini materi buat 5 orang tadi, ini materi jualan gue sebenarnya ya. Itu bumbu dapur gue. Dan gue nggak masalah conference atau seminarnya mahal. 2 juta 3 juta gue sikat. Yang penting apa, gue pulang bawa 20 juta gitu. Yang penting ada return on investment-nya. Nah oke, kan itu buat kalian yang misalnya B2B ya, kalian punya uang dan kalian mau ke conference. Tapi gue yakin di kalian ada beberapa yang belum punya skill-nya untuk bisa networking atau untuk semangat ikut conference gitu. Jadi gue kasih saran kalian buat kalian yang nggak mau lakuin itu ya. Saran kedua gue untuk prospecting adalah namanya cold outreach. Ini seni paling dasar. Zaman dulu tuh orang yang selalu nelfon-nelfonin, tapi zaman sekarang kita pakai teknologi, pakai canggih. Paling efisien tuh di 2 tempatnya sebenarnya. Satu adalah LinkedIn, kita cold outreach di LinkedIn. Yang satu lagi adalah cold email. Nah, tapi trik dari cold outreach ini adalah satu, itu efisien and to the point. Ya, triknya adalah efisien to the point. Kenapa? Karena orang banyak banget dibombard sama email yang begini Pak, sama ini kita punya produk bagus banget, unik banget, produk kita seperti ini. Caranya adalah kita jadi beda dengan kita to the point and direct. Ini gue bisa kasih contoh template gue. Dulu gue punya template, ini kalian bisa lihat sini. Lu mau contek terserah, lu mau modifikasi terserah. Tapi ini gue baca di sini template-nya. Siang Mbak Ana, nama saya Timothy, CEO dari agency ABC. Agensi saya membantu UMKM untuk scale up omsetnya 2-3 kali melalui performance marketing dengan Facebook dan TikTok Ads. Dengan expertise yang bisa kami berikan, saya yakin online shop Mbak Ana bisa mengalami peningkatan omset yang serupa. Nah ini berikut adalah contoh dari beberapa klien kami. Apakah Mbak Ana bersedia untuk ngobrol mungkin sekitar 15-20 menit di minggu ini? Saya free hari Kamis jam 1 atau jam 2 siang. Nah ini email yang paling efektif yang gue lakukan pada waktu itu. Ini jadi gue lakukan di berbagai macam bidang ya. Dari misalnya Instagram, gue coba di LinkedIn waktu itu belum terkenal sekarang, jadi gue belum coba di LinkedIn. Tapi ini mostly gue pakai untuk cold reach di email. Nah ini kita lihat ya, ini ada beberapa ibaratnya kata-kata kunci di sini ya. Pertama, gue langsung cepat to the point. Siang Mbak Ana, nama saya Timothy, CEO dari agensi ABC. Orang tuh nggak mau tahu lu uniknya apa. Orang mau tahu lu bisanya ngapain. Jadi, agensi saya membantu UMKM untuk scale up omsetnya 2-3 kali melalui performance marketing Facebook Ads. Jelas, gue bantu UMKM scale up 2-3 kali omsetnya ikut gua dengan Facebook Ads. Nah, kita kasih tahu what's in it for them. Karena orang tuh mau tahu what's in for me. Gua buka ini fungsi buat gua apa. Dengan expertise yang saya bisa berikan, saya yakin online shop bahkan bisa mengalami peningkatan omset yang serupa. Berikut adalah contoh dari klien kami. Langsung portofolio di situ. Kliennya apa? Jadi berapa? Gitu. Langsung tunjukin aja di sana. Terakhir, jangan cuman apakah Mbak Anda tertarik? Itu menurut gua basic banget dan banyak yang salah. Banyak yang blunder ya. Banyak yang bacotnya panjang lebar, itu paragraf-paragraf nggak penting ya kan, sampai apakah tertarik, lu gimana mau dapat prospek yang bagus, lu aja nggak jelas gitu. Nah makanya penting untuk ngerti funnel, karena paling atas apa? Prospecting, bawahnya conversation. Tujuannya adalah untuk masuk ke bidang kedua ya, dari atas kita turun ke bawah nih ke conversation. Jadi harus jelas, kita harus ada sini. Saya free hari Kamis jam 1 atau 2 siang, jelas. Karena lu akan ini ke banyak orang. Kuncinya adalah to the point and personalized. Jadi lu beneran jangan kayak cuman ngasal email lu jebretin ke semua orang, enggak. Setiap emailnya lu lakukan, lu personalized, ada namanya dia, jelas. Kalau nggak tahu namanya siapa dan perusahaan gimana? Cari. Lu tinggal LinkedIn perusahaan siapa, cari namanya. Nah itu skill anak jalanan. Bikin rasanya personal. Lu beneran mau ketemu, karena lu kasih jamnya, hari Kamis jam 1 atau jam 2 mbak. Itu taktik gua, lu mau kopas, silahkan. Lu pakai template-nya buat diganti ke lu, silahkan ya. Tapi ini works very well buat gua ya. Ini works very well buat gua. Oke, kita udah bahas kira-kira prospecting kan. Tadi ada beberapa faktor yang bisa kalian lakukan, ikut conference dan cold outreach, serta kita bikin ya network kita jadi warm market, jadi hot market. Nextnya adalah apa? Nextnya satu step sebelum kita closing adalah conversation. Let's say si Mbak Ana itu udah agree lah buat ketemu via offline ataupun via Zoom atau via telepon gitu. Kita udah schedule call-nya. Nah, gimana caranya kita bisa closing? Nah, ini kuncinya sebenarnya sama kayak kita misalnya mau ngedate sama cewek. Kunci kita bisa closing sama cewek, sama kunci kita bisa
closing sama klien itu 11-12. Maksudnya apa? Kan gue selalu bilang, yang paling bagus adalah si konsultan ya. Kita tuh orang agresif. Selamat siang Mbak Ana, ya. Selamat datang di agensi saya. Di agensi saya ini saya akan bantu Mbak Ana untuk transformasi bisnis Mbak Ana. Kita bisa pasang di sini ya. Mbak Ana jelek di sini funnelnya. Kita bisa benerin ya. Funnel Mbak Ana di sini kita bisa benerin. Kita bisa rapin A, B, C, D. Enggak. Bukan begitu caranya. Caranya adalah kita ngomong apa yang kita perlu ngomong. Sales call yang baik, ya, atau sales ketemuan yang baik adalah kita menggali informasinya. Ya, balik lagi, kalau lu belum mengerti, balik lagi ke kelas sebelumnya. Kita building rapport. Di dalam building rapport ini, apa sih yang sebenarnya kita kerjain? Kita mau tahu kebutuhan dari calon klien kita apa. Jadi rules-nya adalah Pareto, 80-20. 80% of the time klien yang ngomong, 20% of the time lu yang ngomong. Dan lu yang ngomong, lu cuma tanya pertanyaan. Sama kayak ngedate sama cewek. Lu kalau ngedate sama cewek kebanyakan bacot udah pasti ditinggal. Caranya adalah gimana? Lu tanya dia pertanyaan yang dia mau dengar. Oh Mbak Ana sekarang ini kendalanya apa ya Mbak? Mbak Ana butuh solusi apa? Oh kenapa Mbak? Misalnya lead-nya Mbak Ana kurang banyak. Mbak Ana udah coba belum Facebook Ads? Udah pernah otak-atik belum? Kalau misalnya ditambah SEM di Google-nya. Jadilah sebuah konsultan, tanya ke dia. Ingat, dengan lu bisa diem, lu bisa formulain strategi tempur. Bahkan dari pertanyaan yang lu tanyain ke dia, kalau lu dengerin dia baik-baik, lu bisa formulasi nih cara jualannya di belakang. Lu mungkin dengerin ini sedikit aneh gitu, apa sih maksudnya? Tapi ntar kalau udah masuk ke dunia sales, lu bakal tahu. Dia bakal ntar sampai ngomong, wih gila ya, dia ngerti bener ya tentang semua ini bisnis. Padahal lu baru dengerin dari dia sendiri. Tapi lu balikin ke dia. Dengan apa? Dengan lu jadi orang yang diem. Kalau orang sales gua nih bacot 80% of the time itu udah pasti kagak closing. Dia kagak tahu klien yang butuhnya apa. Klien paling nah, oh iya ya, ini orang bacot gitu. Jadilah orang yang ngomongnya lebih sedikit dibanding klien kalian. Tanya spesifik yang bisa ngebantu klien kalian. Sales itu seninya tentang building relationship, tentang tanya mereka maunya apa, kebutuhannya apa, dan gimana cara kita bisa deliver yang terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir ya, dari funnel kita belajar prospecting, ya kita belajar conversation, itu jangan kita kebanyakan bacot. Dan yang terakhir adalah closing. Nah ini adalah penutupnya. Sebelum ada kata closing, gue bilang sales itu garis lurus dari A ke B. Tadi itu funneling tuh semuanya, itu dari sebelum ketemu sales ya. Conversation tuh masuk di sales ya. Jadi conversation tuh masuk, kita udah ngomong nih sama nih orangnya. Call to outreach kan banyak tuh, banyak yang belum mau dengerin kita. Anggap aja dari posisi conversation, dari A ke B ke closing. Nah itu gimana caranya? Kalian gabungin semua yang diajarin pada kelas kali ini ya. Kalian gabungin dari awal sampai nanti yang akhir yang kalian belum nonton, itu kalian gabungin semua jadi satu. Ini baru kalian jadi senjata untuk kalian bisa tarik ke closing. Begitu dia mau kabur sini, tarik ke bawah. Kabur sini, tarik ke bawah ya. Intinya ujung dari sales adalah closing. Tapi setelah closing, ya itu belum selesai. Lu harus ngerti yang terakhir, yaitu after sales. Ketika ini komplit ya, beres, lu jadi sales yang top.